SP itu S puncak, YP Y puncak ya. Kalau diketahui titik potong sumbu X, jadi misalkan ini ada X1, ada X2 misalnya, titik potong sumbu X, maka persamaannya adalah Y sama dengan A kali S min X1 S min X2. Oke, sampai sini paham nggak? Kalau diketahui titik puncak, yang dipakai A kali S min SP kuadrat plus YP. Kalau diketahui titik potong sumbu X, A kali S min S1 S min S2. Nah, jadi nomor 6 ini kenapa? Nah, ini kenapa yang dipakai ini? Karena diketahui titik puncak. Betul. Kalau diketahui puncak yang dipakai rumus itu. Jangan pakai rumus ini nggak nyambung nanti. Kalau yang dipakai rumus ini itu kalau diketahui titik potong sumbu X. Mengerti nggak? Kalau diketahui puncak yang dipakai apa tadi? Kalau di rumus saya tadi apa? Y sama dengan A kali S min SP kuadrat plus YP. Puncaknya itu SP, YP. S puncak, Y puncak. Dalam hal ini, SP itu adalah P, kalau YP-nya adalah Q dalam hal ini. Sama saja ya. Di sini puncaknya P, Q sama. Bisa ikuti? Jadi nah, SPYP itu Ustadz sama dengan P dengan Q kan? Iya, ini kalau di dalam sini berarti ini P, Q sama. Tapi saya lebih umum, lebih sering pakai SP, YP ya. S puncak, Y puncak. Saya biasanya pakai begitu. Sampai sini bisa ikuti nggak? Bisa. Jadi yang dipakai X puncaknya kan 3, berarti X min 3 kuadrat ini plus YP-nya min 6. Sampai sini mengerti nggak? Paham Ustaz. Terus A kali ini jabarkan. Nah, berarti penjabaran kan harus paham ya. E kuadrat min 6 X plus 9 ini ngerti nggak penjabarannya? Terus dikurang 6. Ya kan penjabaran? Kita mencari A. A-nya berapa sih? Lah, melalui 0,12 ini masukkan. Ini untuk mencari A. Melalui 0,12 berarti diganti yang Y-nya 12, X-nya ganti 0. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 12. Berarti nanti ketemu ini, mengerti nggak? Bisa, Rafiq bisa? Ustaz, saya masih agak bingung yang di bagian G, X pangkat 2 kurang 6 tambah 9 kurang 6 itu kenapa? Oh, tidak usah. Saya kira itu ada perhitungan Ustaz, ternyata cuma titiknya yang 12 itu. Ini tinggal dikuadratkan kan jadi ini toh. Betul nggak? Iya Ustaz. Maksudnya saya 0,12 masukkan, berarti X-nya ganti 0, Y-nya ganti 12. Ketemu ini. Terus min 6-nya pindah ke kanan, ketemu ini 9A ya. Itu 9A 18, ketemu A-nya 2, lah masukkan A-nya 2 ke sini. Jabarkan. Setelah ketemu Y sama dengan, yang diminta kan pertidaksamaan kan? Bukan persamaan. Kalau pertidaksamaan itu nanti tandanya apakah lebih besar atau lebih kecil kan gitu. Karena yang di AC itu di atas, maka dia lebih besar. Ada pertanyaan nggak?
Ustadz, misalnya kalau yang di bagian 12 sama dengan A, 0 pangkat 2 kurang 6, kali 0 kurang 9, itu kenapa jadi 9? Karena itu min 6 ini kan sudah dikali 0 kan Ustadz? Iya. Misalnya kalau yang di bagian 0 pangkat 2 itu ada angka misalnya 2 atau 3 Ustadz, jadi itu harus mau di ini juga Ustadz, 3 kali 3, 9, baru mau ditambahkan atau dikurangkan begitu sesuai dengan ininya Ustadz. Ya, ya, ya. Untuk hal ini, untuk soal ini kan 0 kuadrat kan 0, ini kan juga 0 kan. Jadi dia 12 sama dengan 9A dikurangi 6 lah, berarti min 6-nya pindah gitu. Mengerti enggak? Insya Allah mengerti Ustadz. Safik bisa enggak? Safik? Bisa ikuti enggak? Flora bisa ikut itu enggak? Flora? Bisa Ustadz. Istiqomah. Bisa Ustadz. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 baca dulu. Pertanyaan saya, kenapa yang dipakai rumus ini? Karena dia ini titik min Karena yang Karena diketahui tidak adalah titik diketahui, kosong, tidak diketahui subuh titik. Ya kan titik yang diketahui titik kosong subuh itu. Ini sebagai X1, ini sebagai 2. Iya Ustaz. Atau ini X2, ini X1 juga sama aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Baca dulu contoh 7, baca dulu. Oke. Pakai rumus ini mengerti? Paham Ustaz. Terus ke sini mengerti? Sampai sini Iya mengerti? Ustaz, paham. Sampai sini mengerti? mengerti Ustaz kalau Oke, Paham, terus bagaimana mencari A? Bagaimana mencari A dari titik ini? Ini titik itu untuk mencari A. Jadi melalui 0,8 masukkan X-nya 0, Y-nya min 8, masukkan, ya kan? Nanti ketemu ini. Ngerti nggak? mengerti di sini Ustaz. Jadi ketemu A-nya 1, A-nya 1 masukkan lagi ke atas. Ya. Sampai situ bisa? Bisa Ustaz. Terus Bisa. kenapa pertidaksamanya dia lebih kecil? Karena yang di hasilnya ke bawah Ustaz.
Yang dihasil yang di bawah jadi lebih kecil. Bisa ikuti ya? Bisa Ustaz. Bisa Oke, Ustaz. sekarang contoh 8. Contoh mana ini? Contoh 8 lah nih. Jadi sebenarnya permasalahan sesungguhnya adalah mulai contoh 8 ini. Jadi ini contoh 8 ini yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linier ini kuadrat. Ya. Jadi mulai contoh 8 ini sesungguhnya permasalahannya. Kalau yang contoh 5 ini kan hanya kuadrat tok kan? Contoh 4 ini kan hanya kuadrat tok. Ini kan hanya linier tok, ya kan? Ngerti nggak? Iya Ustaz. Lah kalau linier kuadrat itu baru mulai contoh 8. Silakan ikuti contoh 8. Saya kasih kesempatan baca 5 menit contoh 8. Oke, pertama untuk menggambar ini bisa nggak ada masalahnya seperti kemarin ya? Tidak ada Ustaz. Oke, jadi ini nggak ada masalah. Sekarang menggambar yang ini, sekarang menggambar ini, berarti seperti tadi kan? Iya Ustaz. Seperti tadi dibuat sama dengan 0, tapi ini kuadratnya negatif loh ya. Dibuat sama dengan 0 dulu, titik potong sumbu X, Y-nya 0. Nah, dari sini ke sini ngerti nggak? Dari baris 1 ke baris 2 diapakan? Dikali min 1. Apakah boleh? Boleh kan? Supaya kiri kali min 1, kanan kali min 1. 0 kali min 1 kan tetap 0, boleh. Jadi ketemunya di sini. Supaya Ustaz, positif Ustaz. Ya. Kalau misalnya itu Y-nya itu bukan 0 Ustaz, tetap dikali juga min 1. Iya, kalau Y-nya misalnya berapa? Misalnya 2 gitu kan, misalnya ini Iya. contoh 2 gitu kan. Iya Ustaz. Ya kalau 2-nya pindah situ dulu supaya 0. Oh, Iya kan? iya Ustaz. Kan tetap bisa sama dengan 0 nantinya. Iya. Oke, ada pertanyaan Rafiq? Tidak Ustaz, tadi saya ingin bertanya itu kenapa dikalikan min 1?
supaya E kuadratnya, ini E kuadratnya Positif. negatif kan, E kuadratnya negatif supaya jadi positif. Kenapa supaya jadi positif? Supaya kalau difaktorkan mudah, ya kan? Kalau E kuadratnya masih negatif kan difaktorkan susah. Iya Ustaz, syukran. Oke. Memfaktorkannya mengerti ya, min 4 plus 2 ya. Mengerti kan? Mengerti Ustaz. Min 4 tambah 2 kan min 2. Lah, titik potong sumbu X sudah, titik potong sumbu Y berarti di sini sudah. Sekarang titik puncak. Titik puncaknya min P per 2A dulu. Ya kan, min P per 2A yang dilihat ini. Yang dilihat yang di sini. Min B per 2A min B berarti min 2 per 2A, 2 kali min 1. Jadi ketemu 1. Ngerti nggak? 1 koma ya? Kalau X-nya 1, bagaimana mencari Y? Masukkan ke situ. Berarti Y sama dengan min 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 8. Min 1 kuadrat berapa? Positif 1. Enggak, yang dikuadratkan kan satunya. Yang dikuadrat ini satunya, bukan min 1. Beda loh, min 1 kuadrat dengan min 1 kuadrat ini beda. Kalau ini min 1 dikurung kuadrat ini kan 1 kan? Kalau ini tetap min Iya, 1. Sam min 1. Bisa membedakan nggak? Bisa Ustaz. Oke, berarti ini min 1 tambah 2 Memang tambah sejauh. 8. Jadi Min 9. jadi 9. Nah, Jam berapa 1,9. bisa? Jadi ini puncaknya adalah ini 1,9. Gambarnya begini. Terus di situ yang diminta apa? Lebih kecil kan? Y-nya lebih kecil kan? Lebih kecil berarti kan di bawah kan? Iya Ustaz. Jadi yang di bawah yang di sini. Oke. Nah, sekarang kalau digabung bagaimana? Jadi ada 2 kan? Ini dengan ini digabung. Berarti kalau digabung, digambar masing-masing tadi 4 dengan 6 ya. Lihat 4 dengan 6 sini. 4 dengan 6 di atas. Nah, ini 4 dengan 6 yang diakhir di atas. Terus tadi ketemunya min 2 dengan 4 di bawah. Nah, ini di bawah. Jadi ini yang diarsir. Mengerti nggak? Oh, jadi digabung gitu ya Ustaz? Iya, digabung kan. Yang disebutkan namanya sistem pertidaksamaan. Berarti sistem pertidaksama linear kuadrat itu berarti gabungan antara linear dan kuadrat. Digabung. Ngerti nggak? Bisa diulang Ustaz cara penggabungannya Ustaz? Oke, cara penggabungannya ya. Cara penggabungannya saya ulang. Pertama gambar garis ini. Garisnya ini. Titik potongnya 4, sini 6 kan? Dia di atas yang diarsir. Ini 4, sini 6 kan garisnya? Betul nggak? Ini, Ya, Ustaz. tapi nanti Ya, ingat di Ustaz. atasnya ini yang diarsir di atasnya ya. Karena Terus, dua-duanya yang kena arsil kan Ustaz? iya yang kena arsir dua-duanya. Nah, sekarang ini min 2 dengan 4. Min 2 dengan 4 yang diarsir nanti di bawah. Nah ini, tapi yang diarsir di bawahnya. Mana yang diarsir dua-duanya ya? Berarti yang di sini. Memenuhi pertama, memenuhi kedua, memenuhi garis, memenuhi kuadrat. Ya itu. Garisnya memenuhi, kuadratnya memenuhi. Ngerti nggak? Paham Ustaz? Flora, bisa ikuti Flora. Bisa Ustaz. Oke, saya cek satu-satu ya sebentar ya. Adelia, Ya Ustaz. bisa ikuti? Ustadz, saya masih bingung. Tadi yang pertama Ustadz bilang kalau misalnya Y-nya lebih kecil, itu yang diarsir itu yang di luar. Baru terakhir tadi Ustadz bilang kalau Y-nya yang lebih kecil yang diarsir yang di bagian dalam. Itu saya masih bingung Ustadz. Oke, ya pertanyaan bagus. Ya,
kalau ada yang bisa membantu, Raisa tolong dibantu pertanyaannya Adelia. Yang digambar terakhir Adel atau Tadi kan kalau yang kayak dua-dua, kalau yang di atas dia kan Y lebih kecil, dia yang diarsir di luar. Kenapa yang di bawah sini dia Y lebih kecil yang diarsir yang di bagian dalamnya? karena itu gabungan dari sama yang pertama sama kedua. Gabungan yang diarsir itu yang di atas, yang di dalam, karena linier sama kuadrannya itu dua-duanya masuk. Kenapa masuk? Karena itu yang dua-duanya itu kena arsir. Jadi kan yang tadi macam tadi. Ustadz bisa ke atas sebentar Ustadz? Sini. Iya. Nah, itu Del. Coba lihat di gambar pertama. Kan yang di atas, yang garis itu, yang di atas itu yang diarsir kan? Iya. Terus yang di bawah juga ke atas yang diarsir. Nah, itu dipotong, digabungin, dipotong si garisnya. Jadi bagian bawah si kuadrat ini, grafik si kuadrat ini gak diarsir karena si liniernya itu tidak ada bagian di kuadrat yang bawah itu. Berarti tidak. Oh, Begitu maksudnya Adel yang ditanyakan atau bagaimana? saya masih bingung Ustaz. Oh gini, mungkin kelihatannya pertanyaan kamu lebih ke sini ya, lebih kepada kesininya ya. Kenapa kalau, bagaimana tadi? Kalau Y lebih kecil, yang diarsir di, bagaimana tadi pertanyaannya? Tadi ada yang di atas Ustadz, yang pertama Ustadz bilang itu kalau misalnya dia Y lebih kecil, yang diarsir itu yang tadi Ustadz, yang di bawahnya. Yang ini? Bukan Ustadz, yang sebelah. Sini? Iya, itu kan Ya. dia Y lebih kecil. Y lebih kecil yang diarsir yang? Yang bagian luarnya Ustadz, baru ya. Oke, stop dulu. Kita tidak bicara luar dalam, kita bicara bagian bawah, bagian atas. Iya Ustadz maksudnya. Kalau yang Y lebih kecil, yang diarsir bagian apa? Di bawah. Di bawah kurva, berarti di bawah kurva itu di sini. Betul kan? Kalau Y lebih besar, yang diarsir adalah di atas. Mana yang lebih besar ya? Nah, ini kan yang lebih besar kan? Kalau Y lebih besar, yang diarsir yang di atas. Berarti kita tidak bicara bagian bawah, bagian luar, bagian dalam, enggak. Bicaranya kan lebih besar, lebih kecil, berarti bagian atas, bagian bawah. Terus di sini ini juga Y lebih besar, yang diarsir di atas. Ini yang diarsir di bawah berarti lebih kecil, ya kan? Betul begitu? Iya Ustadz, paham. Nah, ini karena yang diarsir di sini ini lebih kecil, maka yang diarsir kalau lebih kecil di mana? Di bawah. Berarti yang di bawah di sini. Ada paham? Oh Ustadz, sesuai misalnya kalau DP titik puncak yang di atas itu, di bawah titik puncaknya yang diarsir kalau lebih kecil. Begitu Ustadz? Kan kuadrat itu kan ada dua, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, ya. Kalau misalnya Y lebih kecil, sama-sama lebih kecil, untuk yang ini berarti yang di sini. Untuk yang kanan yang terbuka ke bawah berarti yang ini. Jadi kita bicaranya bukan dalam luar, tapi bagian bicaranya lebih kecil, berarti dia di bawah. Mengerti nggak? Ya Ustadz, syukran. Ada yang udah mengerti? Iya Ustadz. Oke. Sekarang Asraf. Ya Ustadz, Bisa ikutin nggak? insya Allah Ustadz sedikit. Jangan sedikit, harus banyak. Ya Ustadz, nanti sebentar saya lihat ulang ini Ustadz materinya. Oke, Flora. Ya Ustaz, Mengerti nggak? mengerti Ustaz. Sedikit atau banyak? Lumayan banyak Ustaz. Oke. Tujar.
Iya Ustadz. Paham? Insya Allah. Rizky, Ya Ustadz, paham? insya Allah paham Ustadz. Jihan, Ya Ustadz, paham? insya Allah. Lydia, Angel, Ya Ustadz, paham? insya Allah. Rafiq, Insya Allah paham Ustadz. Muflihun, Insya Allah Ustaz, paham. oke. Kalau belum ngerti bilang aja belum ngerti, terus mana yang belum ngerti kita bahas. No? Nadia, Insya yang Allah. kalau belum ngerti bilang aja belum ngerti ya, nanti kita bahas mana yang belum ngertinya. Nadia, Insya Allah paham. Naila, Insya Allah Ustadz. Naswa, Insya Allah Ustadz. Raisa, Paham Ustadz. Syafiq, Mic-nya error Ustadz. oke. Siapa yang belum masuk ini? Rafiq, kamu ketua kelasnya. Baik Ustadz, saya cek terlebih dahulu Ustadz. Rizi, yang jelas Rizi ya. Anissa Ustadz. Anissa tadi bukannya udah masuk tadi? Jaringannya Ustadz ada. Almi Kasan ada hadir. Fauzan Ustadz, Fauzan. Almi juga tidak ada. Berarti Riji, Almi, Fauzan. Almi tadi bukannya gabung tadi sudah? Mungkin keluar lagi. Coba siapa yang belum, siapa yang nggak hadir ini? Almi Kasan, Fauzan Abbas, Bentar. Almi, Almi Kasan, Ustadz Fauzan Abbas, Al-Guro Anissa. ada Anissa sama Al-Guro. Al-Guro. Oh iya, Al-Guro tadi yang bimbing doa kan? Hujan tadi ya? Gunjar yang penting. Al-Guro. Terus? Sama Anissa. Anissa, Siapa? Anissa Zulfa. Zulfa. Karena ada Anissa Almas ya? Di IPA 2 itu Kedua Ustadz. Ustadz. Oh iya, Anissa Almas kan? Ini Anissa Zulfa. Terus Rizi ya? Iya Ustadz. Iya Ustadz. Rizi Arjabi. Terus siapa lagi? Sudah Ustadz, sudah kelas 5. Oke. Al itu jaringan Ustadz. Siapa yang jaringan? Al-Guro dari kemarin-kemarin jaringannya kurang bagus Ustadz. Oke, nanti ini biar hubungin saya. Sudah saya WA supaya saya ini di grup supaya hubungin saya. Matematik itu usahakan bisa ngikuti terus, karena kalau terputus sekali aja nanti, karena kan materinya sebagai prasyarat untuk materi berikutnya. Jadi kalau materi sebelumnya nggak ngikuti, materi berikutnya kesulitan, ya kan? Gini, apa namanya? Terutama Mafik IB ya, Mafik IB, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu nanti kan sebagai materi UTBK kan? Betul nggak? Iya Iya Ustadz. Nah, Ustadz. itu kalian harus memang betul-betul pahami betul itu. Bukan berarti terus yang lain tidak di ini ya, tapi kan beda penekanan. Kalau Mafik IB, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penekanannya kan memang ke akademik. Kalau seni kan penekanannya kemana? Seni itu penekanannya lebih kepada kalau orang punya jiwa seni kan perasaannya halus, jadi dia bisa perhatian ke orang lain, punya nilai jiwa sosial yang tinggi gitu kan. Kan itu sebenarnya tujuannya kita belajar seni.
Kalau olahraga apa penekanannya? Sehat, ya kan? Olahraga kan yang penting sehat. Betul nggak? Iya Ustaz, kesehatan. Lalu, jadi tidak Betul, semua mata Ustaz. pelajaran itu orientasinya akademik semua, tidak. Yang akademik itu yang Mafikipil plus bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu akademik. Kalau olahraga yang penting sehat. Kalau seni itu nanti outputnya yang penting kalian ke orang jadi peduli gitu. Kalau agama yang penting akhlaknya bagus, punya sopan santun ke guru, ke orang tua, ke teman bagaimana. Gitu kan? Iya. Iya Ustaz. Jadi bukan akademik, yang bukan tidak harus akademik semua. Gitu. Kalau PKWU apa penekanannya? Kerajinan. Yang penting nanti kalian punya jiwa wirausaha. Jadi pengusaha. Ya kan? Iya, Ustaz. Punya jiwa usaha kan sekarang ini. Justru sekarang ini kan walaupun kita lulus kuliah ke ITB, UI atau ke UGM terus lulus gitu kan nyari kerja juga susah kan? Betul nggak? Iya Ustaz. Betul, Nyari Ustaz. kerja susah kalau kalian belum punya jiwa wirausaha. Kalau punya jiwa wirausaha itu dari bisa melihat banyak peluang gitu. Kemarin saya share videonya ini, tapi karena ukurannya besar ya, videonya siapa? Ahmad Zaki, dilihat nggak? Saya lihatkan lagi ya, tapi nggak tahu ada suaranya nggak ya. Sebentar saya lihatkan lagi. Nggak tahu ada suaranya nggak? Bentar. Itu bagus itu. Kalian tahu Bukalapak nggak? Tahu. Tahu Ustaz. Bukalapak itu apa? Kalian pernah beli di Bukalapak? Tempat ini online kayak untuk perkumpulan. Kayak Shopee gitu kan? Iya, kayak Ya, tahu Ustaz. juga, Ustaz. Kayak Shopee, kayak itu Bukalapak. Bukalapak itu siapa yang mendirikan? Namanya Ahmad Zaki. Namanya Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini mahasiswa Teknik Informatika ITB. Mahasiswa Teknik Informatika, tapi kalau Teknik Informatika nggak punya jiwa wirausaha juga susah juga kan? Nah, ini Ahmad Zaki ini punya jiwa wirausaha sehingga akhirnya mendirikan itu Bukalapak. Sebentar ini saya ini ya. Lihat. Kelihatan nggak? Atau nanti kedengaran suaranya nggak? Kedengaran suaranya nggak? Belum dimulai Ustaz, masih di awal. Ini sudah mulai? Kedengaran nggak? Suaranya kedengaran nggak ya? Tidak ada, Ustaz. Ya? Mungkin share sound Ustaz. Ya? Bagaimana caranya? Nggak ada sama sekali. Tidak ada suaranya? Tidak ada Ustaz. Gimana caranya supaya ada suaranya ya? Kalau di mic saya kurang tahu Ustaz. Gimana caranya supaya ada suaranya? Katanya si Raffi kalau di meet dia nggak tahu caranya Ustaz. Kalau di Zoom kan dia tahu, jadi dia nggak tahu kalau mau. Oh iya. Tahu gimana? Kalau di Zoom bagaimana di Zoom? Tinggal mau di-share sound aja kalau mau di-share screen Ustaz. Share apa? Share? Share sound. Share sound.
Coba ya, bentar. Gimana caranya tadi? Bentar. Tapi kalau di Zoom itu Ustaz, Hah? kalau pakai aplikasi Zoom, Ah. Ini terus ini saya berhenti dulu. Terus bagaimana coba? Share. ini aplikasi Meet Ustaz. Oh, Itu hanya makanya layarnya aja ya kebagi ya? Iya Ustaz, tapi kadang ada guru yang mau menjelaskan ada suaranya. Cuman saya kurang tahu bagaimana Apa cara. setelan kali. Oh, nggak mungkin ada. Ustaz. Nggak ada. Coba Rafiq, coba share aja. Coba Rafiq share screen dulu bisa nggak? Oh sebentar Ustaz.